Selamat siang ya, rekan-rekan dimanapun saudara-saudara berada. Kali ini secangkir kopi pahit kita akan membahas yang sedikit agak agamawi ya, rohani. Tapi saya sebenarnya tidak ingin ini disebut agama gitu kan, karena ini membahasnya secara umum ya, supaya kita bisa paham sebenarnya untuk membangun manusia yang utuh itu harus dibangun jasmaninya, jiwanya, psikologisnya, dan juga rohaninya. Nah, judul materi kali ini adalah membangun agama atau rohani, ya, sebuah kritik kepada kaum religius. Mungkin saya sudah ceritakan beberapa kali bahwa saya itu adalah seorang aktivis di bidang pertanian, lingkungan hidup, ya, juga kerohanian. Tapi saya bukan aktivis rohani, saya seorang kritikus ya di segala bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, termasuk kehidupan ekonomi dan sebagainya. Nah, kenapa saya perlu mengkritik? Jadi maaf ya kepada ustadz, kiai, itu ustazah, pendeta. Ini kritik yang membangun atau yang menggelitik lah. Saya tidak ingin menjatuhkan para rohaniawan gitu kan. Saya tidak ingin menjatuhkan, tetapi kita sama-sama mau membangun rohani atau apa gitu kan. Jadi di tunainya jelas saya tulis ini mau membangun agama atau rohani. Nah, ini sesuatu yang berbeda ya. Saat ini kan orang itu berlomba-lomba memegahkan agama gitu kan. Lambang-lambang keagamaan lebih dikeren-kerenin, baju-baju keagamaan dipakai, simbol-simbol keagamaan dipakai untuk menunjukkan, wih saya beragama. Tapi pertanyaannya, rohani enggak? Rohaninya tumbuh apa enggak gitu? Jangan-jangan rohaninya kerdil atau mati, sebenarnya tidak punya hubungan dengan Allah gitu kan. Walaupun membaca firman Tuhan, ya kan, membaca ayat-ayat gitu kan, melakukan ritual-ritual agama, benar enggak mengenal Allah? Pertanyaan kan begitu. Lalu lagi saya tidak menentang orang membangun gedung ibadah. Karena saya juga suka menyumbang ya. Menyumbang, ada orang bangun masjid, saya punya uang, saya sumbang. Ada orang bangun gereja, saya punya uang, saya sumbang. Bahkan karena keluarga saya itu Bhinneka Tunggal Ika, semua agama ada di situ gitu kan. Ya, saya melakukan itu, tetapi ada hal yang menggelitik hati saya. Ketika bangunan keagamaan itu mewah-mewah, moral bangsa kita ambruk. Ya kan? Korupsi di mana-mana. Bahkan kitab suci aja bisa dikorupsi gitu kan, untuk percetakannya kan. Ini kan lucu. Untuk ibadah haji aja dikorupsi. Nah, ini gimana gitu loh ceritanya. Kita membangun masjid, membangun gereja yang bisa muat puluhan ribu sampai ratusan ribu orang gitu loh kan, sekali menampung. Terus bangunannya luar biasa, gedungnya luar biasa, mega, cantik, indah, ber-AC. Pertanyaannya, itu agama apa rohani? Apakah itu mendekatkan diri kita kepada Allah? Ini menggelitik saya loh. Apakah bangunan-bangunan yang megah itu mendekatkan diri kita kepada Allah? Apakah Allah itu kebendaan? Jadi dulu orang yang pertama membangun Baitul Maqdis adalah Daud, yang membangunnya si Sulaiman gitu. Tetapi kemudian Allah bertanya, rumah macam apa yang akan kamu bangun bagiku? Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakinya. Jadi kata Allah, bumi adalah tumpuan kaki tahta Allah dan langit adalah tahtanya gitu. Jadi rumah semacam apa sih yang kita mau bangun? Ya kan? Nah, jadi ketika orang doktrinasi, ayo bangun rumah ibadah, nanti kamu akan dibangunkan sebuah istana di surga. Betul. Orang di surga itu semuanya istana gitu kan. Tidak usah juga buat saudara, buat semua orang istana itu kan. Tapi rohaninya nggak dibangun. Ketika ada orang korupsi, para rohaniawan tuh mengkritik politik. Ketika ada orang melakukan kegiatan-kegiatan yang asusila dan sebagainya macamnya, mengkritik hukum dan sebagainya kan. Hukum yang dikritik dan tidak pernah mengkritik diri sendiri. Nih, anak ini moralnya rusak, ini gara-gara saya nggak bisa ngajarin. Karena apa?
misalnya. Kenapa kita tidak pernah bertanggung jawab seperti itu? Karena apa? Karena sebenarnya rohaniawan itu guru moral. Nah, kalau rohaniawan tidak mengajarkan moral, ya kan, mengajarkan politik misalnya, saat ini kan banyak rohaniawan tuh ngomongnya politik. Ya udah jadi politikus aja, nggak usah jadi rohaniawan, nggak usah bahas moral gitu. Kan lebih fair. Anda lahir atau Anda memang inginnya jadi politikus, bukan jadi rohaniawan. Nah, apa bedanya gitu kan? Apa bedanya saudara dengan politikus? Apa saudaranya dengan ekonom? Apa bedanya saudara dengan bidang-bidang lain? Kalau tidak membangun moral, jangan dilempar gitu loh. Jangan dilempar ke orang lain yang bertanggung jawab. Moral itu dibangun dari keluarga. Kalau keluarganya tidak benar, maka moralnya juga rusak. Yang kedua, moral dibangun dari agama gitu, rohani. Ketika agamanya nggak benar ngajarin atau tidak mengajarin lah, agama pasti mengajarkan tentang moral, tetapi tidak mengajarkan, tidak ada gurunya. Ada gurunya tapi tidak memberikan contoh. Coba saudara dalam 1-2 tahun terakhir ini, betapa banyak sih guru-guru ngaji, ustadz-ustadz itu melakukan pelecehan, pendeta melakukan pelecehan, uskup, ya kan, melakukan pelecehan. Ini gimana? Saya ketawa, saya petani sih. Tapi makanya saya kritikus. Saya mengkritik semua orang. Tapi saya juga mengkritik diri saya sendiri. Moral ini sangat berpengaruh kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kenapa saya mengkritik sekarang? Karena yang menjadi permasalahan di negara ini dikit-dikit agama. Oke, nggak apa-apa. Tapi tunjukkan moralnya. Misalnya ada orang korupsi, saya tanya agamanya apa? Kenapa korupsi? Siapa yang ngajarin? Kan harusnya begitu, ya kan? Nah, ini yang apa? Yang menjadi keresahan saya sebagai manusia biasa, orang awam, karena saya bukan rohaniawan. Saya tidak sekolah agama. Saya cuma orang yang berpikir kritis saja gitu kan. Jadi maafkan kalau memang kekritisan saya ini mungkin memang butuh jawaban daripada rohaniawan gitu, karena judulnya ini adalah kritikan kepada kaum religius, ya kan. Nah, saya ingin kita berenung sejenak tentang membangun rohani atau membangun agama. Yang tadi saya sudah sebutkan bahwa simbol-simbol agama ini sekarang luar biasa. Semua orang mudah tersinggung karena simbol-simbolnya terganggu. Tetapi rohaninya tetap aja. Banyak orang marah karena apa ya? Sensitif ya terhadap simbol-simbol keagamaan yang terganggu. Dan ada orang juga iseng gitu kan, ngegangguin gitu kan. Nah, padahal orang yang iseng itu juga mengganggu kehidupan agama orang lain, juga sebenarnya juga beragama gitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak pernah mengenal yang namanya Allah. Agama tidak pernah membawa orang mengenal Allah. Saya cuma bilang kepada saudara-saudara yang guru rohani, coba gimana Allah itu siapa? Ya kan? Tunjukkan. Ya. Bagaimana kehidupan rohani itu bertumbuh? Kehidupan rohani setiap orang itu bisa bertumbuh, ya kan? Ya, saya lihat kehidupan agama tuh ujung-ujungnya duit, ya kan? Betul nggak? Karena akhirnya profesi rohaniawan itu jadi profesi, ya, maksudnya rohaniawan itu jadi profesi maksud saya. Ini kan luar biasa. Jadi kalau rohaniawan itu jadi profesi, saya setuju, harus ada kode etik. Dokter profesi ada kode etiknya, wartawan profesi ada kode etiknya, dan harus ada sertifikasi. Ya negara itu betul sebenarnya. Kalau rohaniawan yang dapat uang besar dan itu jadi profesi dia untuk menghasilkan uang, untuk menafkahi keluarga segala macam lah, kan berarti harus ada kode etik. Kalau tidak ada kode etik, ngaco. Ya kan? Kalau tidak ada sertifikasi, gimana? Nah, makanya saya bertanya sendiri kepada saudara, para rohaniawan. Menjadi rohaniawan itu pekerjaan profesi atau memang tugas sosial, tugas moral? Ya kalau memang itu tugas moral ya tidak perlu digaji. Ya saya ceritakan gini. Saya kenal seorang ustadz di kampung.
Setiap hari dia ngajar ngaji beberapa anak ya kan. Wah, ngajinya luar biasa. Karena ngaji Al-Fatihah saja dia sampai terjemahannya, sampai tafsirnya gitu kan. Padahal yang diajar cuma anak SD gitu kan. Ya. Tapi kerjaan dia sehari-hari adalah bertani, memijahkan ikan emas. Saya berbisnis dengan dia setiap hari. Tapi kalau saya maghrib ke rumah dia, ya di rumah dia udah banyak murid-murid ngaji. Nah, gurunya dia namanya Kiai. Nah, Kiai itu kan lebih banyak lagi. Ya, muridnya udah jadi ustadz semua. Tetapi saudara tahu nggak kerjaan Kiai itu apa? Dia mencangkul di sawah. Dia punya sawah, dia menggarap sawah setiap hari, dia menggarap sawah. Tetapi kalau sore, maghrib sampai malam, wah yang ngaji tuh banyak sama dia. Dan dia tidak digaji. Semua orang siapa aja boleh menjadi murid dia, ya kan? Boleh menjadi santri dia, dan dia terkenal. Kalau nggak salah namanya Ki Misbah, itu di Jawa Tengah. Salah satu contoh bahwa dia tidak menganggap bahwa sebagai rohaniawan, pengajar, guru agama itu sesuatu profesi. Jadi dia tetap punya pekerjaan bertani. Nah ini unik lagi di Sukabumi. Ya kalau di Sunda kan banyak ajengan. Nah ini ajengan nih, wah muridnya banyak sekali. Ngaji sama dia. Itu tapi sore gitu kan. Sore, malam itu pasti ngajinya di rumah dia. Atau pada hari Jumat segala macam. Hari biasa dia tetap bertani. Nah orang-orang di Sukabumi ini sekeliling dia, murid-muridnya dia, ya itu tidak pernah memberikan dia uang atau apapun, tetapi karena dia bertani, jadi murid-muridnya itu nyangkul, bantuin, nanemin daun bawang, yang punya pupuk ngasih pupuk gitu kan. Ya kan? Wah, luar biasa. Ya kan? Karena dia tidak merasa Kiai ini sebuah profesi. Walaupun muridnya banyak loh, sampai luar daerah, luar kampung dia. Dan itu kalau di Sunda namanya kan ajengan. Nah, ajengan ini wah, Kiai lah, terkenal gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya menggelitik saya. Nah, berbeda kan dengan ustadz sekarang yang sekali ceramah gitu, atau pendeta sekarang sekali ceramah nilainya jutaan, punya fasilitas segala macam. Ini kan miris, betul nggak? Jangan marah sama saya cuma mengkritik. Kan tadi ini sebuah kritik, artinya ini sebuah kontras. Apakah mereka itu kiai kampung, ustadz di kampung, jadi mereka tidak dihargai dengan uang gitu kan. Tapi kalau udah di kota gitu kan, itu menjadi rohaniawan itu menjadi profesi. Dan saya setuju, tidak perlu ada yang namanya sertifikasi atau kode etik bagi para ustadz, karena itu adalah tugas moral, ya kan? Tugas moral, tugas sosial supaya membangun kehidupan manusia yang lebih baik. Tetapi kalau di kota ya harus ada kode etik lah. Lulusan mana, sekolahnya sampai mana gitu kan. Saya setuju dengan orang-orang Kristen atau Katolik ya, karena mereka ketat untuk menjadikan seorang pendeta, untuk menjadikan seorang guru di dalam agama Kristen atau Katolik, mereka harus kuliah loh, S1. Ya, kalau nggak bisa. Kalau nggak mau kuliah itu nggak bisa dia jadi guru. Dia bisa jadi pendeta nggak bisa, dan untuk jadi pendeta pun dia harus ditahbiskan, ya kan? Harus disaksikan banyak orang, walaupun dia lulus dia nggak bisa. Kalau di Islam kan gampang, orang pintar ngaji sedikit udah disebut ustadz, banyak sedikit udah disebut kiai gitu kan. Nah jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang harus kita kritisi bersama. Ini kan menggelitik saya, hati saya gitu kan, supaya kita yuk belajar apa sih yang sebenarnya kita mau bangun. Nah, saya mau ceritakan sedikit. Rohani sama agama itu beda. Orang punya roh. Ketika rohnya berhubungan dengan Allah, dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Memang dengan gedung-gedung yang bagus, dengan uang-uang yang dikeluarkan, dengan profesi-profesi sebagai guru agama lah, rohaniawan, saudara bisa bicara sama Allah. Terus ngomong ke umat ke zaman Nabi gitu kan. Allah bicara kepada Nabi, Nabi ngomong sama umat. Enggak kan? Ya kan? Ada beberapa orang yang makan dia jadi guru agama gitu kan, rohaniawan, tetapi ilmunya cetek. Nah itu akhirnya mengacaukan ketika ada orang yang punya ilmu lebih tinggi mengajarkan sesuatu, akhirnya masuk bilang, wah itu bid'ah, itu syiah gitu kan. Kayak lucu kan. Dan itu berlaku contohnya seperti Quraisy Shihab itu bagi masyarakat awam gitu kan, rendah,
yang masyarakat umum lah gitu kan, itu kadang di framing si A dibilang sesat segala macam, padahal ilmunya lebih tinggi, dia profesor doktor gitu kan. Nah tapi karena itu tadi ada pengajar-pengajar yang asal-asalan, ketika ilmunya dikasih tahu akhirnya yang dianggap sesat itu yang ilmunya tinggi gitu kan. Ada Profesor Dr. Muinin Siri gitu, dia profesor yang membidangi sejarah Al-Quran, pemushapan, kanonisasi. Ketika dia bilang bahwa Al-Quran itu diedit, orang marah, wah nggak bisa, Al-Quran diturunkan dari langit deh, itu tidak ada edit-editan. Kan seperti itu. Jadi apa ya, karena sudah diajarkan oleh orang-orang yang kurang pendidikan agamanya sesuatu yang bukannya salah, tetapi nggak lengkap, nggak sempurna, sehingga akhirnya menimbulkan sebenarnya kekacauan di dalam masyarakat. Karena itu makanya di Indonesia pengkotakan ya di dalam satu agama juga banyak, iya kan, berantem sana sini juga banyak ya. Pencerahan-pencerah kita dulu seperti Kiai Ahmad Dahlan kan pencerah gitu kan, itu ditentang banyak. Muhammadiyah itu dulu tuh ditentang banyak di Indonesia oleh siapa saja gitu, oleh Islam yang lain gitu kan. Demikian juga misalnya NU segala macamnya, padahal mereka itu pencerah-pencerah. Kiai Ahmad Dahlan ya kan, Hasyim Asy'ari itu kan orang-orang pinter yang belajar, yang mencerah, yang memang serius dalam agama, sehingga mereka ingin bahwa umat itu harus belajar, harus punya ilmu ya kan, harus makanya disebutnya ulama kan, Nahdlatul Ulama, kebangkitan orang-orang yang berilmu sebenarnya. Nah itu, jadi itu yang harus jadi perenungan kita ya. Tokoh-tokoh besar itu sebenarnya punya andil yang besar, tapi saya nggak tahu sekarang itu jadi bergeser, rohani itu menjadi agama, jadi aturan manusia, jadi kehendak manusia. Bahkan mungkin ada guru agama rohaniawan yang wah minta-mintain duit terus, sedekah, zakat ya, dikumpulin segala macam, investasi surga gitu kan. Nah, ini kan memprihatinkan sekali, kok agama rohani itu jadinya uang, rohani jadi kebendaan, rohani jadinya jasmani gitu. Ya udah, itu mah kita ikut aja ilmu ekonomi gitu kan. Siapa yang investasinya besar ya dapatnya besar gitu seharusnya. Nah, saya ingin membahas juga bagi saudara-saudara semua penyimak channel ini, rohani itu, roh manusia itu sekarang kan terbatas karena di tubuh jasmani, tidak punya tidak punya tempat yang bebas. Nah, ketika masuk ke dalam jiwa tubuh kita ini, maka roh manusia itu kan terbatas kepada ruang dan waktu. Tetapi ketika jasmaninya mati, maka roh itu kan tidak terbatas kepada ruang dan waktu, ya kan. Bentuknya mungkin kalau yang laki-laki atau perempuan nggak mungkin rohnya kan tidak berkelamin kali. Berkelamin kan keadaan biologis gitu loh. Mungkin saya berkumis ya nggak tahu roh saya berkumis apa enggak, kan berkumis mah keadaan biologis. Apa saya berambut, roh saya berambut apa enggak? Coba pikirkan sama-sama, ya kan. Masa rambut kan keadaan biologis gitu kan, keadaan jasmani. Nah ini yang saya harus kita sama-sama renungkan gitu kan. Nah, roh itu sebenarnya punya kekuatan roh, punya power. Nah, roh itu mempengaruhi jiwa dan tubuh kalau itu tumbuh. Tapi kalau itu tumbuh kerdil ya kalah sama jiwa. Ya kan? Dicobai gitu kan, artinya ada pencobaan dikit gitu kan. Jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kan rohnya tidak tumbuh. Cuma belajar saja. Ada di jiwa aja. Ayat kitab suci cuma masuk di jiwa tapi tidak masuk ke roh. Rohnya itu tidak tumbuh, tidak mengalami pertumbuhan. Sehingga akhirnya manusia mengalami kekalahan secara rohani karena dia tidak punya kekuatan. Roh itu punya kekuatan sama seperti tubuh biologi saya punya kekuatan. Misalnya saya bisa ngangkat beban, ya kan, saya bisa nonjok tanah sampai penyok, misalnya tanahnya sampai berlegok gitu kan. Nah ini itu seperti sama, roh juga punya kekuatan. Nah kekuatan jasmani kita namanya kekuatan natural, roh kita punya kekuatan namanya supranatural karena tidak alami. Nah contoh Musa membelah laut dengan tongkat, itu kan kekuatan supranatural. Jadi yang punya kekuatan membelah lautnya itu roh gitu kan, secara rohani.
bukan tongkatnya, bukan bukan Musanya, tapi manusia rohnya Musa gitu kan, karena dia punya iman dan keyakinan, makanya dia bisa membelah laut gitu kan. Siapa lagi ya, ada nabi siapa dulu, Nabi Daud gitu kan misalnya, siapa lagi, Nabi Sulaiman ya kan. Ketika mereka punya kekuatan rohani, mereka bisa ngomong sama Allah. Ibrahim bisa ngomong sama Allah. Musa, Ibrahim waktu dia mau membela Nabi Lut ya kan, yang di apa, yang mau dibakar dengan api karena tempatnya Lut, Nabi Lut ini banyak perjinahan ya kan. Itu kan tawar menawar, berarti dia bisa ngomong sama Allah, dan itu kan supranatural. Allah itu roh, Allah itu roh, dan roh kita bisa ngomong sama Allah. Seharusnya kita punya kekuatan supranatural. Ini supranatural larinya ke dukun, agama larinya ke kiai. Kan aneh. Seharusnya saudara yang para rohaniawan itu punya kekuatan supranatural itu, yaitu kekuatan roh gitu loh. Bukan nanti jadi dipisah-pisah. Wah, ini jadi klinik nih, jadi dukun. Kalau mau masalah gaib, roh itu ke dukun gitu loh, ke paranormal. Sedangkan para guru-guru agama rohaniawan itu tidak punya kekuatan. Rohnya tidak punya kekuatan, tidak bisa melakukan hal-hal supranatural. Ya, saya punya pengalaman sendiri tentang kehidupan supranatural gitu kan. Saya ingat dulu pertama kali saya belajar rohani ya. Saya mau bilang belajar rohani, bukan belajar agama. Ketika saya membangun iman saya, percaya kepada Allah, saya itu terkejut ketika ada orang meminta doain saya dong gitu kan. Ya, taulah kalau di kampung minta didoain nanti juga dikasih uang lah, amplop segala macam gitu. Sudah, ya udah saya doain. Saya cuma bilang sembuhlah gitu kan, sembuhlah gitu ya. Tentu saya ada dalilnya kenapa saya berani doain orang. Dan ketika sembuh itu kan dia disantet ceritanya, dia sembuh. Wah, saya udah dianggap seperti apa, padahal saya masih muda gitu kan umur saya. Dan ketika seorang rohaniawan mendoakan orang sakit, mendoakan apa, itu ngasih amplop, dikasih amplop gitu, kasih itu udah biasa. Dan saya bilang, kok aneh ya, seharusnya kan kita membangun juga kehidupan rohani orang lain. Jadi waktu itu saya bilang, saya bisa ngusir setan, saya bisa berdoa sehingga orang yang kena santet itu sembuh, dan ibu bapak juga bisa. Saya ajarin, mau nggak? Ya kan, saya nggak mau nyari uang di situ, karena itu kan bukan profesi, ya kan. Hal-hal yang seperti ini kan menggelitik sebenarnya, ya kan. Teman saya juga ngalamin seperti itu, dia rohaniawan. Terus gimana hidupmu, saya tanya. Ya bikinlah pengajian-pengajian, kajian-kajian, nanti ya kalau di tempat orang kaya kan lumayan amplopnya. Terus saya, astagfirullahaladzim. Saya bukan rohaniawan, tapi saya banyak melakukan hal-hal yang supranatural dalam hidup saya. Mungkin lihatlah channel-channel sesi-sesi, episode-episode, saya sering menceritakan bagaimana hidup saya bisa terjadi banyak supranatural karena saya belajar rohani, bukan belajar agama. Karena itu channel saya terserah saudara agama apapun, mau Kristen, mau Islam, Katolik, Buddha, Hindu, ya kan. Saya cuma memberikan intro kepada keyakinan saudara, kepada agama yang saudara anut. Yuk bangun rohani, jangan bangun gedung, bangunlah moral, ya kan. Jangan bangun fasilitas, ya kan. Karena ketika kita ke surga itu rohnya, jangan diiming-imingi gitu kan. Nanti di surga bisa makan minum, nanti ada WC kalau di surga bisa makan dan minum. Itu kan makan dan minum itu adalah kebutuhan biologis, sedangkan kebutuhan rohani kita tuh tidak makan dan minum. Kalau di surga banyak emas katanya, wah jalannya dari emas. Itu artinya di surga itu emas nggak ada gunanya, ya kan? Benar nggak? Masih yang bikin mahal emas kan manusia, yang harganya sekian-sekian itu kan manusia, bukan Allah. Makanya di surga banyak emas ya, ada permata, ada berlian segala macam, yang nggak ada gunanya di sana. Karena kan manusia masih nih. Saudara mau nyolong jalan surga yang terbuat dari emas terus dijual dikiloin gitu kan, diganti sama dolar, nggak bisa kan. Nah, pengajar rohaniawan itu kadang menganggap
bahwa dunia rohani itu sama dengan dunia biologis. Berhubungan seks di surga, lebih kacau lagi. Kan berarti kalau berhubungan seks di surga nanti saudara bisa punya anak di surga. Ya kan? Kalau saudara bisa makan dan minum, saudara bisa nanti harus ada WC umum. Dah orang yang makan itu kan biologis. Berarti menghasilkan biologis, berkeringat segala macam. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, saya masih belajar, tapi kan saya cuma mengkritik. Kalau saudara bisa jawab atau bisa memberikan jawaban, ya silakan. Saya bersyukur karena saya juga sedang belajar, tetapi saya hanya seorang petani yang memahami segala sesuatu dengan logis, yang belajar memahami sesuatu itu dengan pikiran saya, dengan apa yang saya lihat, dengan apa yang saya pelajari. Ya kalau apa yang saya pelajari salah ya silakan tolong dibetulkan gitu kan, diluruskan kalau gitu kan. Nah itu ini yang apa yang saya ingin bagi keresahan saya, makanya judulnya sebuah kritik. Apakah kritik ini bisa membangun atau tidak, saya berharap bisa membangun. Apakah saya salah, silakan diluruskan, diajari saya. Kalau memang saya pengertian pemahaman agama dan rohani saya tidak sedalam saudara-saudara yang rohaniawan gitu kan. Nah inilah yang saya ingin sampaikan hari ini gitu. Semoga bahwa kita bisa membangun moral, ya, bukan membangun gedung, ya kan? Kita bisa mendidik anak-anak kita itu ajaran moral, ya kan? Bukan ajaran fanatisme, lambang-lambang, simbol-simbol keagamaan, bukan seperti itu. Karena saya yakin Allah tidak menciptakan simbol-simbol, yang menciptakan simbol-simbol kan manusia. Allah tidak tinggal di gedung-gedung buatan manusia, kan? Allah mau tinggal di dalam hati kita, ya kan? Itu yang harus kita renungkan bersama. Yuk kita renungkan bersama yuk. Ya. Kalau saudara orang awam dan saudara bukan rohaniawan, yuk kita renungkan bersama-sama. Gak apa-apa, silakan bertanya kepada ustadz, kepada kiai, kepada pendeta. Yuk setelah nonton channel ini kita tanyakan, ya kan, supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik, supaya kita menjadi manusia yang seutuhnya seperti yang dikehendaki Allah. Tujuan penciptaan manusia itu apa? Tujuan penciptaan langit dan bumi itu apa? Itu kita harus paham. Dan Allah itu roh, ya kan? Maka rohani kita lah yang harus berhubungan dengan Allah, bukan jasmani kita. Dan kita harus berpikir secara rohani, bukan berpikir secara biologis gitu kan. Nah, itu saja yang saya sampaikan siang menjelang sore hari ini. Ya, sambil santai, jangan dianggap terlalu serius karena ini kan obrolan ngopi, ya kan? Obrolan ngopi itu ya ngalor ngidul nggak apa-apa, yang penting memberikan masukan. Ya, kalau sesuatu yang buruk jangan diambil, sesuatu yang baik mari kita pungut gitu kan. Ya, ini yang ya saya sarankan, ujilah segala sesuatu. Saya tidak merasa benar, karena saudara yang menilai, ya kan. Ambillah yang baik. Kalau yang buruk dari saya, dari apa yang saya katakan itu salah, ya jangan diambil, ya kan. Tapi kalau yang baik ya silakan. Itu pun perlu diuji, baik itu benar apa enggak. Ya, tidak semua kebaikan itu benar, tapi semua yang benar itu pasti baik. Terima kasih, jangan lupa ngopi. Ya, ngopi itu bikin semangat dan menguatkan jasmani kita. Terima kasih. Salam kopi pahit.